Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Di bawah sinar purnama, ku bersila dengan dupa dan bunga. Di depan gapura jiwa, ku bersimpu dengan Padma Redaya. Ku biarkan purnama menghujani raga, sinarnya menggaris remangnya sukma. Di depan Padma Mandala, ku bersila dengan selaksa doa. Antara kata aksara, jelajahi anak tangga caturweda. Ku mencari sang-sangkan para ningdu madi, agar sinarnya luruh dalam jiwa. Di bawah Rahajeng Rau di kanal YouTube Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Okti, apa kabar? Semoga selalu rahayu dalam karunia yang widi. Sengaja dipilih Ludraksanada untuk mengawali pertemuan kita kali ini agar mendekatkan diri dengan yang widi. Semoga wabah cepat mereda dan keadaan pulih seperti sedia kala. Namun demikian, kita harus tetap optimis dengan mengikuti anjuran yang berwenang, selalu cuci tangan, keep distancing, tetap jaga jarak, tetap di rumah, tapi tetap berkarya, work from home. Seperti saluran Hai TV Channel 3 yang selalu mengupdate sajiannya berupa tontonan, bersih tatanan, memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita, karena Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kita awali dengan Warta Fresh, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama Hai TV Channel 3. Jelajahi anak tangga caturweda, ku mencari sang-sangkan para ningdu madi, agar sinarnya luruh dalam jiwa. Ku biarkan purnama menghujani raga, sinarnya menggaris remangnya sukma. Ku mencari sang-sangkan para ningdu madi, agar sinarnya luruh dalam jiwa. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari rumah Hindu Dharma. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program High School, Sekolah Rumah Hindu Dharma, yang akan mengedukasi siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Minggu lalu kita sudah mempelajari bersama tentang ilmu bumi melalui permainan global, dan kali ini kita akan belajar bersama tentang Parwa Mahabharata melalui permainan pakar Parwa Kart. Nah, aturan mainnya yang pertama, permainan edukart ini mirip seperti bermain domino. Selanjutnya, pemenang dari permainan edukart ini adalah pemain yang telah menghabiskan kartu dan tidak memiliki kartu mati, dan yang kalah adalah pemain yang memiliki kartu mati terbanyak. Dan hukumannya bagi para pemain yang kalah, salah satu pemain yang kalah adalah menceritakan salah satu tokoh yang ada dalam kartu mati tersebut. Mari kita mulai bermain edukart. Kami akan mengawali ya. Selanjutnya dari Irna, Selalu memberi harapan pencerahan, mengejar cita-cita masa depan. yuk lagi.
Yudharma sama Panca Pandawa. Ayo coba. Pandawa. Pandawa, Pandawa, Pandawa. Ya, Widi ceritakan tentang Pandawa. Panca Pandawa adalah 5 Pandawa, yang tertua Yudhistira, kedua Bima, ketiga Arjuna, keempat Nakula, dan yang terakhir Sahadewa. Kelima tokoh baik ini untuk melawan Adharma yang dilakukan oleh Saktus Korawa. Ya, benar. Berarti selanjutnya kita main lagi yuk. Kita ambil kartunya yuk, kita ucap lagi. Ya. Pemirsa Hai TV Channel 3, itulah tadi telah kita saksikan bersama permainan Edukart. Ini hanya permainan, jangan sampai adik-adik menjadikannya sebagai permainan untuk berjudi atau bertaruh. Permainan Edukart ini untuk mengenalkan tentang Itihasa Mahabharata terkait dengan tokoh baik dan tokoh buruk. Sampai jumpa dalam tayangan High School berikutnya. Tetap di rumah, tetap belajar, dan tetap menjadi yang terbaik dalam keluarga. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Wartam telah membuka ruang Hindu Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma saluran TV Channel 3. Semoga program-programnya merajut tali pendidikan dan pengajaran jadi jembatan pencerahan. Saya Widi Puspita untuk Hindu Dharma bercahaya. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa Hai TV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, Napi Orti, apa kabar? Semoga semua rahayu dalam karunia yang widi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif di Kedai Ngopi Wartam, Exploring, Sharing, Coaching. Kali ini saya telah ditemani oleh seorang kolumnis Wartam, Ibu Alit Aryawati, yang akan membedah tulisannya yang berjudul Gerubuk. Apa, bagaimana, dan seperti apa penjelasannya? Mari kita simak setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Mengawinkan Trinity Soul, logika, etika, estetika dalam satu cawan literasi, mengemas kata, menata makna. Galeri Bukuku menampilkan ratusan pustaka tama, itihasa, nibanda, weda, dan lain-lain. Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara. Napi Orti, Bu Alit. Becik-beciknya. Ya, kita langsung ke pertanyaan, Bu Alit. Gerubuk dalam pustaka yang kita kenal adalah musim penyakit bagi para binatang, seperti unggas, misalnya ayam, kemudian ada juga babi dan hewan lainnya. Apa yang Bu Alit maksud dari tulisan ini? Gerubuk yang saya maksud dalam tulisan ini adalah segala hal yang menyebabkan kedukaan. Dalam Waraspati Tattwa disebutkan segala hal yang menyebabkan duka adalah buta. Gitu. Dalam hal ini gerubuk menyebabkan duka. Buta itu dalam analogi magis masyarakat Hindu Bali digambarkan gitu adalah suatu hal yang menakutkan, mengerikan, selayaknya penyakit begitu ya, selayaknya penyakit. Jadi gerubuk itu bisa disebabkan oleh bakteri, bisa serangga seperti nyamuk kan ya. Kemudian seperti sekarang ini virus corona 19 ini itu adalah satu hal yang sangat menjadi masalah di bumi ini begitu ya, di bumi kita sampaikan karena dia menyebabkan kedukaan di mana-mana begitu ya. Ya. Boleh dalam mitologi peristiwa gerubuk juga pernah dialami Bali pada zaman Watu Renggong sekitar abad 6 dan 7 yang berkaitan dengan mitologi Ratu Gede Mas Mecalim. Nah, apakah ciri-ciri yang terjadi pada saat zaman itu dan juga apakah ciri-ciri itu terjadi juga di saat pandemi sekarang ini, Bu Alit? Cirinya dalam teks Roge Sangara Bumi disebutkan sasap, merana, gering begitu ya. Pada abad itu memang terjadi benar-benar gerubuk ya. Itu disebabkan juga selain perubahan cuaca juga terjadi karena ilmu pengiwo gitu ya. Ilmu pengiwo sama sebenarnya halnya dengan
dengan sekarang ciri-cirinya adalah menyebabkan kedukaan, baik itu kekacauan dalam pikiran, baik itu perbuatan juga perkataan, demikian. Contohnya begini ya, ketika pemerintah membuat sebuah wacana aturan, ada seseorang yang melakukan penolakan secara frontal, itu bagian dari gerubuk, ciri-ciri gerubuk gitu loh. Karena orang itu tidak memikirkan apakah pemerintah membuat aturan ini sudah dengan telaah yang mendalam atau enggak. Dia tidak berpikir demikian, dia hanya memberikan penolakan sekedar cuap-cuap hingga dia harus berurusan dengan kepolisian. Ya, kalau kita bicara terkait dengan edisi 62 majalah Wartam yang bertemakan wabah di mata Hindu, banyak terdapat wabah seperti wabah malaria, wabah demam berdarah, dan wabah pandemi COVID-19 ini. Nah, sebagai umat Hindu, agar terhindar dari yang namanya wabah itu seperti apa, Bu? Terhindar dari wabah, hal pertama menurut saya gitu ya, kita harus mengenalinya terlebih dahulu. Setelah kita kenal, baru kita bisa memberikan penanganan gitu ya. Bagaimana kita harus bertindak, demikian. Sebuah ritual seperti melakukan upacara yatnya, melakukan pecaruan atau melakukan seperti ngaturang segehan, lelaban, seperti itu adalah salah satu upaya kita untuk mensomya buta, untuk harmoni dengan alam gitu kalau secara niskala ya. Kalau skala ya kita harus benar-benar pengendalian diri gitu ya. Karena dalam Hindu kita punya nyepi. Dalam nyepi itu kita mulat sarira. Di sini pun saat sekarang musim Covid ini, COVID-19 ini, kita diajarkan untuk mulat sarira. Sebenarnya mungkin hal yang utama kita lakukan hanya dengan cukup diam. Lengkapnya ada dalam tulisan saya itu penjelasannya. Penasaran pasti pemirsa itu. Terakhir Bu Alit, sebagai closing statement, kita ketahui bersama sebagai kerama Hindu, apa pesan-pesan yang bisa diberikan untuk pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun berada terkait dengan wabah ini? Pesannya pemirsa HiTV dimanapun Anda, marilah kita sama-sama untuk belajar taat. Taati aturan pemerintah, taati serada dan bakti kita tingkatkan kepada Yang Widi, kepada leluhur, kemudian jangan kita berpikir stres gitu ya atau depresi dengan segala macam berita yang belum tentu kebenarannya. Kemudian kita juga tetap harus berkarya meskipun hanya di rumah. Seperti itu Mia. Ya, terima kasih Bu Alit. Perbincangan kita sangat kopi exco, exploring, sharing, dan coaching. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, semoga memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Sampai jumpa dalam tayangan ngopi berikutnya. Saya Mia Gandewa dan Ibu Alit Aryawati pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Wartam karena telah membuka kanal milenial saluran TV Channel 3. Saya titip harap semoga program-programnya berkualitas untuk menjalin tali informasi, merajut jembatan pencerahan. Saya Diah Tarisya, Hindu Dharma bercahaya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, halo, apa kabar? Becek-becek, boleh saya lihat-lihat? Ya, boleh sekali. Silakan lihat koleksi buku dan souvenir kita. Ya, silakan berkeliling. Ini seperti bukan toko buku yang biasa. Ini lebih pada tekanan etalase, penataan, mirip butik. Ya, ini memang butik buku di Wartam ya. Nice, I love it. Cerita dong, apa saja buku yang tersedia? Yang tersedia di sini terutama kategori buku Hindu, mulai dari untuk anak-anak, kemudian mahasiswa, dan juga ada untuk para pinandita. Namun yang ditonjolkan di butik buku Hindu ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan karakter building, seperti anak-anak dari tingkatan PAUD, SD, SMP, dan SMA. Di sini juga ada buku Itihasa, Pancamaweda, dan juga buku-buku literatur Hindu lainnya. Tempat dia berdiri ini adalah lobi kita di butik Wartam. Kemudian kita juga ada beberapa etalase.
mulai dari etalase Tridati, trilogi Veda Smerti, ada Bhagavad Gita, Sarasa Mucaya, dan Menawa Dharma Sastra. Kita juga di sini ada literatur Hindu, beberapa koleksi buku kita bisa dilihat seperti ini. Dan juga kita memiliki ruang lokakarya untuk menampilkan karya-karya alat peraga biasanya digunakan oleh siswa-siswa sekolah dasar. Seperti itu ya. Di sini juga kita ada display buku Mahabharata, kita bagi 3, Purwa, Brata, dan Purnaida. Wah, lengkap ya. Menarik. Karena dulu tanah ini lama kosong, 10 bahkan 20 tahunan kosong. Tapi kok tiba-tiba ada butik buku, gimana tuh ceritanya? Ya, historinya memang agak unik ya, tapi kalau diceritakan ini butuh durasi long distance. Nah, dari markas Gedong 3 ini ada Wartam, Bali Santi, PT Mahisa, dan lain-lain. Kita bypass aja ya sambil berkeliling. Ya. Jadi, gedung ini dinamakan Gedong 3. Kita sebut kampus Gedong 3. Organnya itu ada 3, Gedong Cita sebagai tempat untuk menuangkan gagasan, Gedong Sastra dengan mengelola majalah Wartam, Hai TV Channel 3, dan juga butik buku Hindu Wartam ini. Dan organ yang ketiga itu adalah Gedong Pustaka, yang kita sebut perpustakaan. Lebih uniknya kita sebut HIMRI, Hindu Micro Library. Panjang ya. Kalau naik pesawat long distance harus kencangkan ikat pinggang. Ya, tentu panjang, tapi sederhananya, butik buku Hindu Wartam itu adalah salah satu jenis usaha dari Santi Foundation, Yayasan Bali Santi, dalam pencerahan umat Hindu. Menjembatani salah satu tugas utama dari GHDI, dan ini adalah tugas kita bersama. Good idea. Ya. Tapi harus dipromo serius. Ya, tentu kita sudah melakukan promosi serius. Kita manfaatkan sosial media, dan kalau dia bisa klik, kita punya Hai TV Channel 3, dan bisa klik butik buku Hindu Wartam. Oke, nyaman. Lain kali saya akan datang lagi. Hari ini saya mau beli satu buku dulu. Alfabet Hindu. Ini cocok untuk adik saya yang masih PAUD. Ya, pas banget. Buku ini memang cocok untuk mereka yang sedang mengenal huruf-huruf. Nah, kita belokkan pemikirannya dengan mengenal karakter-karakter dengan judul Makna di Balik Huruf Kata Anak Hindu. Ini bukunya. Thanks ya, see you. Take care ya. Oke. Pemirsa, inilah One Day One Sloka. Satu persatu kilasan nasihat filsafati Krishna pada Arjuna sesaat sebelum Bratayuda yang terbungkus dalam buku Sloka Tama, Bhagavad Gita. Jalan manapun yang kau tempuh, ke arahku semua aku terima. Semua orang mengikuti jalanku dengan segala cara, oh Partha. Yeyatamam prapadyante. Jalan manapun yang kau tempuh ke arahku, akan aku terima. Manusia mengikuti jalanku dalam segala cara, oh Partha. Manusasya Partha sarwasa.
Mari kita cakupkan tangan di dada, ucapkan namaste, salam perjumpaan. Anjali mudra di depan dada kita. Namaste, salam hormat pada sesama. Mari cakupkan tangan di depan dada, ucapkan namaste tanpa bersentuhan. Inilah bahasa jiwa sang yang weda, hormati sesama dengan jali mudra. Mari cakupkan tangan di depan dada, ucapkan namaste, salam perjumpaan. Cakupkan jari mudra di depan dada, ucapkan namaste saat Inilah bahasa jiwa sang yang weda, hormati sesama dengan jali mudra. Mari cakupkan tangan di depan dada, ucapkan namaste, salam perjumpaan. Cakupkan jari mudra di depan dada, ucapkan namaste saat Mari kita cakupkan tangan di dada, ucapkan namaste, salam perjumpaan. Anjali mudra di depan dada kita. Namaste, salam hormat pada sesama. Mari cakupkan tangan di depan dada, ucapkan namaste tanpa bersentuhan. Lantunan nyanyian surgawi Sundari Nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga penggalan lirik Harmanjali bermanfaat dan menginspirasi kerja sebagai yatnya. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Diah Parisya mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja, Andalah pahlawan yang telah ikut membentangkan jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. Maaf jika Anda tak berkenan, sampai jumpa di suguhan Hai TV selanjutnya. Tetap di rumah, tetap berkarya, menginspirasi banyak orang, seperti spirit Hindu sesungguhnya, harmoni, inspiring, natural, diversity, namun tetap unity. Tetap jaga jarak, namun tetap dekat dalam satu keyakinan, bahwa hanya ada satu orang yang terus diizinkan untuk menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna.
Orang itu adalah Anda. See you later. Have a nice day. Hai sis, boleh lihat laporan penjualan kita hari ini? Sepertinya kita harus gencarkan strategi pemasaran kita. Situasi sedang krisis, tapi kita harus tetap pakai taktik. Sis, stop. Stay safe and keep healthy. This is the answer. Mari kita cuci tangan sebelum mengambil makanan. Oke, thanks. Sudahkah Anda cuci tangan juga sebelum mengambil makanan? Kita harus sering-sering cuci tangan untuk menjaga kesehatan tubuh agar virus, kuman, bakteri tidak menginfeksi tubuh kita. Dan jangan lupa tetap jaga kebugaran imun badan kita. Pandemi sedang mewabah, strateginya #di rumah saja. Tapi kita harus tetap bekerja di rumah, work from home yang kreatif dan berdaya guna. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.